Idlaula hubbur ri'asati landarasatil ulumu, andai bukan karena cinta kekuasaan maka ilmu itu akan punah. Ya, yang menyebabkan ilmu tidak punah karena cinta kekuasaan. Nah, kalau ada yang permasalahan seperti itu, jadi karena orang mau berkuasa melalui jalur ilmu pengetahuan agama, maka itu yang kemudian akan mengembangkan pengetahuan ilmu agama itu. Nah, itulah faedahnya kata mereka. Oke. Bal huwa minal ladina, bahkan kata Imam Al-Ghazali, dia termasuk daripada orang-orang qala sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fihim, terkait dengan mereka, innallaha yu'adhidu hadzal dina bi aqwamil la khalaqa lahum. Sesungguhnya Allah ini kelak akan menguatkan agama ini bi aqwamin, dengan kaum yang tidak ada bagian mereka di akhirat. Nah, pamisaluhu, nah perumpamaan orang yang begini kata beliau, misalus syam'i, sama dengan perumpamaan lilin alladzi yahtariqu fi nafsi, yang terbakar dirinya, wa yastadi'u bihi ghairuhu, dan ia menerangi yang selain daripada dirinya. Fasolahu ghairihi fi halaki, kebaikan orang lain itu berada pada kebinasaan dia. Ini kan konyol. Itu bahasa maupun lah yang kita bisa tangkap dari ungkapan Imam Al-Ghazali di sini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Hai ahbabana fillah, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita, masih pada pembahasan terkait dengan afatul munadharah, yaitu bahaya-bahaya perdebatan, ya, diskusi yang tidak sehat. Dan kitab saya ini halaman 176. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa minha ar-riya'u wa mulahadhatul khalqi. Ya, wa minha, dan diantaranya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, dampak buruk daripada munazarah itu adalah adanya sifat riya, wa mulahadhatul khalqi, dan senantiasa memperhatikan makhluk, ya, orang-orang, wal juhdu fi istimalati qulubihim, dan berupaya dalam menarik hati mereka, wa sarfi wujuhihim, dan memalingkan wajah mereka kepada kita, ya. Warya'u, adapun riya itu kata beliau huwa da'ul udal, yaitu penyakit yang sangat akut, ya, kronis, alladzi yad'u ila akbaril kabair, yang mana itu dapat membawa kepada paling besarnya dosa besar, ya. Kama sayati fi kitabir riya, sebagaimana akan datang pembahasannya nanti kata beliau di dalam kitab Ar-Riya, ya, ada satu kitab khusus dalam Ihya Ulumuddin ini yang akan membahas panjang lebar terkait dengan riya. Wal munaziru, adapun orang yang bermunazarah kata beliau, la yaqsidu illa dhuhura indal khalqi, tiadalah yang dia inginkan kecuali tampak indal khalqi, di tengah-tengah makhluk, agar supaya terkenal, agar supaya dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai orang yang sangat hebat. Itu yang dimaksud dengan az-zuhur. Wa itlaqu alsinatihim bisana'i alaihi, dan itlaqu alsinatihim memutlakkan lisan mereka, artinya membuat lisan mereka kemudian bisana'i alaihi, memuji ke atasnya, ya, agar supaya dipuji oleh orang, diceritakan oleh orang banyak kehebatan dia dalam hal berdiskusi atau dalam hal berdebat di bidang agama. Khair. Fahadhi, ya, adapun ini kata beliau, asyru khilalin, ada 10 sesuatu, min ummahatil fawahishil batinati, yang termasuk daripada induknya keburukan-keburukan batiniah. Jadi
ada 10 sifat yang tercela, dampak buruk yang ditimbulkan oleh munazarah itu. Dan paling terakhir yang baru saja kita bahas ini adalah riya ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang hasad, tentang haqad, tentang tazkiyatun nafsi, tentang gibah dan seterusnya. Ada 10 sifat yang buruk. Saya rasa itu tidak perlu kita ulang lagi, sudah kita bahas. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali mengkategorikan dia sebagai ummahat, ya, induknya keburukan-keburukan batiniyah, keburukan-keburukan hati. Siwa ma yattafiqu li ghairil mutamasikina minhum minal khisami al-muaddi ila ad-darbi wal lakhmi. Siwa selain ma yattafiqu, apa yang berbetulan, apa yang kemudian berlaku li ghairil mutamasikina, kepada orang yang tidak al-mutamasikina saling berpegang daripada mereka, minal khisami berupa permusuhan, al-muaddi yang menyebabkan ila darbi kepada memukul, wal lakmi meninju dan seterusnya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa 10 ini itu hanya sebagian kecil dampak buruk yang terjadi pada orang yang selalu mau mempermasalahkan sesuatu, selalu mau berdebat yang sifatnya adalah batiniyah. Belum lagi kita berbicara tentang dampak-dampak buruk yang lain yang berlaku kepada mereka, wabil khusus ghairul mutamasikina, ya, mereka yang tidak ada ikatan ukhuwah di dalam hati mereka, tidak ada pegangan antara satu dengan yang lain sesama mereka. Mereka akan biasanya menimbulkan keburukan-keburukan yang lain yang tidak bersifat batiniyah, sudah beradu fisik. Nah, di sini beliau katakan permusuhan yang bisa saja membawa kepada memukullah, meninju, wa tamziqis thiyabi, dan merobek pakaian, wal akhdhi bil liha, menarik jenggotnya orang, sabbil walidaini, mencela kedua orang tua, wasyatmil ustadzina, ya, mencaci para guru-guru misalnya, wal qadbi as-sarih, dan menuduh secara jelas dengan tuduhan yang tidak dibenarkan, yang tidak baik. Nah, ini yang berlaku. Sudah keluar apa yang ada di dalam hati itu, keburukan yang ada di dalam hati itu sudah terekspresikan dengan gerakan fisik, ya, seperti misalnya ya banyak sekali, ya, meninjulah, ya, memukullah, menempelenglah, ya, sampai jenggotnya lawan itu ditarik, kedua orang tuanya itu dicaci maki, bahkan guru-gurunya itu dihina, direndahkan dan seterusnya, kata beliau. Fa inna ulaika laysu ma'dudina fi zumratin nasil mu'tabarina, ya. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang seperti ini, laisu, tiadalah mereka, ma'dudina itu digolongkan, dianggap fi zumratin nasi, ya, termasuk kelompok orang-orang al-mu'tabarina yang dipertimbangkan atau yang diakui keilmuannya. Jadi Imam Al-Ghazali di sini menjatuhkan, ya, status mereka, ya, di tengah mata beliau. Jadi tidak ada nilai lagi bagi beliau terkait dengan orang-orang yang seperti ini. Bahkan beliau di sini mengatakan bahwa tidak dianggap sebagai orang yang bisa dipertimbangkan, sebagai orang yang bisa dimuliakan atau dituakan atau yang dipegang perkataannya. Wa innamal akabir wal uqala'u minhum. Nah, wa innama, dan sesungguhnya al-akabiru, para pembesar, wal uqala'u, dan orang-orang yang berakal, minhum, dari mereka, humul ladina la yanfakuna an hadhil khisalil ashar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah lepas dari 10 kesenantiasaan ini. Artinya sifat yang 10 yang sudah kita bahas, keburukan sifat yang 10 itu tidak akan pernah lepas dari para pembesar, bahkan orang-orang yang boleh dikata uqala daripada mereka. Ketika apa? Ketika ada sifat selalu ingin mau berdebat itu tertanam di dalam hati mereka. Oke. Naam, ya, kata beliau, qad yaslamu ba'duhum am ba'diha, ya. Terkadang, ya, kata Imam Al-Ghazali, yaslamu, ya, selamat sebagian mereka, am ba'diha, daripada sebagian sifat yang tidak baik tersebut yang ada 10, ma'aman huwa dhahirul inhitati anhum, ya. Ma'aman, bersama dengan orang-orang, artinya dia berada di tengah orang-orang, huwa, yang mana orang tersebut, zahirul inhitati anhu, nyata di bawahnya, inhitatnya, ya, rendahnya, anhu, darinya.
Artinya ketika dia berada di tengah-tengah orang, di sekeliling orang, yang orang itu di bawah level daripada dia, maka dia bisa saja terlepas dari salah satu, ya, tidak semuanya, ya, salah satu daripada sifat 10 yang tercela yang sudah kita bahas. Ya, secara akal juga seperti itu, ya. Ketika orang di bawah level kita, ya, apa yang perlu kita irikan, kan ceritanya seperti itu. Apa yang perlu kita bencikan kepada dia? Au zahirul irtifai alaihi, ataukah orang-orang atau lawan-lawan kita itu memang betul-betul zahirnya itu di atas, alaihi, ke atas dia, artinya ke atas orang yang selalu mau berdebat ini. Jadi dia menyadari bahwa ada ulama yang lebih hebat lagi daripada dia, ya. Biasanya orang-orang yang di bawah level ini itu tidak akan ada perasaan-perasaan misalnya ingin mensucikan dirinya, takabur dan lain sebagainya, karena toh ada masih lebih hebat daripada dia. Itu sebagiannya, ya, dari sifat 10 yang sudah kita bahas, dia bisa saja terlepas dari itu sebagiannya, tapi dia belum tentu semuanya. Au huwa ba'idun an baladihi, ataukah di tengah orang-orang lawan debat yang ba'idun an baladihi, dia itu jauh dari kampungnya, artinya ya orang pendatang kasihan yang datang ke kampung kita, ya, kemudian ya kita mungkin berdebat dengan dia, biasanya kita tidak akan mungkin menghinakan dia dan lain sebagainya. Jadi masih tersisa itu sifat kemanusiaan lah, kurang lebih seperti itu, rasa ibarah, rasa kasihan. Wasbabi ma'isyatihi, ataukah orang yang jauh dari nafkah pencahariannya, ya, misalnya orang yang tidak berada, orang miskin, itu lawan debat kita. Nah, ya. Nah, orang-orang yang lawan-lawan debatnya teman-temannya itu seperti ini, ya, entah di atas dia ataukah di bawah dia, maka ada kemungkinan, kata Imam Al-Ghazali, bisa terselamatkan dari 10 sifat tercela yang sudah kita bahas. Tetapi wala yanfakku ahadum minhum anhu, tidak akan pernah lepas ahadun, salah seorang, minhum, daripada mereka yang selalu ulama yang selalu mau debat, anhu, darinya, dari sifat yang 10, dalam artian pasti akan ada sifat 10 yang tidak baik itu di diri dia, ma'a ashkalihi, ketika dia sedang bersama atau di tengah-tengah ashkalihi, ya, partner-partnernya, ya, teman-temannya, al-muqarinina lahu fid darajati, yang menyaingi bagi dia fid darajati, di dalam derajatnya, di dalam statusnya. Nah, ketika kita misalnya sebagai orangnya, ya, waliyadzubillah, itu berada di tengah-tengah yang orang yang kira-kira setara kita dengan dia, bersaing kita, ya, dengan dia, maka sudah pasti sifat 10 itu akan ada dalam diri kita, waliyadzubillah. Khair. Thumma yatasha'abu min kulli wahidin min hadhihi al-khisal al-'ashari asyarun ukhra. Kemudian terpecahlah, ya, min kulli wahidatin, dari setiap satu, min hadhihi al-khisal, dari sesuatu yang 10 ini, ya, sifat 10 yang buruk ini, asyrun ukhra, 10 sifat yang lain lagi, minar rozaili, daripada sifat-sifat yang hina. Jadi sifat-sifat misalnya hakad, hasad, memuji diri, takabur dan seterusnya, itu bercabang lagi, dia bisa melahirkan sifat-sifat yang tidak baik lagi, yang ada 10, kata beliau. Lam nutawil bidzikriha, dan kita tidak perlu memperpanjang bidzikriha, pembahasannya, wa tafsili ahadiha, dan merincikan satuannya, ya, tak perlu, kata beliau, untuk kita paparkan panjang lebar apa saja secara detail, kurang lebih seperti itu. Mislu, seperti misalnya al-umfati atau al-amfati, apa dia, angkuh, wal ghadabi, kemudian, ya, emosi, marah, wal baghdai, dan saling membenci, wat tama'i, dan juga serakah, wa hubbi talabil mali wal jahi, dan suka menuntut harta dan pangkat, gila harta dan gila hormat, litamakkuni minal ghalabati, agar supaya memungkinkan dia untuk menang, ya, karena banyak hartanya, karena dia orang yang berpangkat, itu kemudian yang menjadi motivasi dia, ya, untuk senantiasa mencari harta dan mencari pangkat tersebut dengan tujuan agar supaya dianggap hebat, agar supaya dia menang dan seterusnya. Oke. Wal mubahati, dan juga berbangga-bangga, wal asyari, kemudian sombong, wal batori, congkak, wa ta'zimil aghniyai, ya, memuliakan orang kaya, wassalatin, dan juga para sultan, wa taraddudi ilaihim, dan pulang balik kepada mereka, kepada orang-orang kaya dan orang-orang sultan ini dengan tujuan kepentingan pribadi,
wal akhdhi min haramihim, dan juga mengambil daripada ya, harta haramnya mereka. Jadi ingin agar supaya misalnya ya dikasihani, bahasa kasarnya itu disedekahi, yang mana itu sedekah atau pemberian atau hadiah itu merupakan sesuatu yang bersumber dari yang haram. Nah, itu yang dia ambil. Wat tajammuli bil khuyuli, kemudian bermegah diri, berindah-indah diri, berpenampilan dengan al khuyul, dengan kuda-kuda yang mahal, wal marakibi, dan tunggangan-tunggangan, kendaraan-kendaraan, wasiyabil mahzurati, dan juga pakaian-pakaian yang dilarang, sampai-sampai pakaian sutra lah, pakaian-pakaian yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa istihqarin nasi bil fakhri wal khuyala'i, dan meremehkan orang-orang bil fakhri, dengan sombong ya, dengan angkuh, wal khuyala'i, dan juga congkak, wal khawdi fi ma la ya'ni, dan ya, fokus ya, condong fi ma la ya'ni, pada apa yang tidak bermanfaat, wa kasratil kalami, banyak bicara, wa khurujil khasyati wal hurmati minal qalbi, dan keluarnya perasaan khasyah, takut, wal hurmati, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala minal qalbi, dari hatinya, wal iyad billah. Wa istila'il ghaflati alaihi, dan ya, menguasainya lupa alaihi, ke atas dia, orangnya selalu lalai, orangnya selalu lupa. Hatta la yadril musalli, tidak mengetahui orang yang salat, minhum, dari mereka, fi salatihi, di dalam salatnya, ma shalla, apa yang ia salati itu. Sudah berapa rakaat ini, tidak, dia sudah lupa apakah baca Fatihah atau tidak, dan lain sebagainya, dia lupa. Wa malladzi yaqra'u, dan apa yang ia baca. Waalaikumsalam. Wa manil ladzi yunajihi, dan siapa yang ia temani bermunajat di dalam solatnya itu, dia tidak sadar lagi, dia lupa kalau teman munajatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Nah, ini sifat-sifat cabangan dari 10 sifat yang tercela itu. Wala yahissul bil khusyu'i min qalbihi, dan dia tidak merasa khusyuk di dalam hatinya. Wa istighraqil umri fil ulumi allati tu'inu fil munadharati ma'annaha la tanfa'u fil akhirah, dan ia menenggelamkan usianya fil ulumi, pada ilmu-ilmu allati, yang mana ilmu tersebut tu'inu fil munadharati, yang dapat membantu dia dalam debatannya, dalam munadharahnya, ma'annaha, di satu sisi annaha itu la tanfa'u fil akhirah, tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Min tahsinil ibarati, berupa memperbaiki ibarahnya ya, kata-katanya, wa tasji'il lafzi, dan mensajakkan ucapan-ucapannya, wa hifdzin nawadiri, ya, menghafal perkara-perkara yang nawadir, yang jarang, yang aneh, yang bisa saja dijadikan sebagai dalil dalam perdebatannya, kisah-kisah yang jarang didengar, ila ghairi dzalika, kepada yang selain demikian itu, min umurillah, dari perkara-perkara yang tidak bisa dihitung, kata beliau. Oke. Wal munaziruna, dan orang-orang yang bermunazarah itu, yatafawatuna fiha, itu berbeda-beda padanya, pada sifat yang tidak baik yang ada 10 itu, ala hasabi darajatin, sesuai dengan derajat-derajat mereka. Nah, walahum darajatun syatta, dan bagi mereka banyak derajat, mereka juga berderajat ya, bertahap-tahap atau bertingkat-tingkat mereka. Jadi sesuai dengan tingkatannya atau derajat mereka yang berbeda-beda, maka bagiannya daripada 10 sifat yang tercela ini itu juga beda-beda. Wala yanfakku a'dhamuhum dinan wa aksaruhum aqlan an jumalin min mawaddi hadhil akhlaq. Wala yanfakku, dan tidak akan pernah terpisah, a'dhamuhum dinan, yang paling besarnya mereka agamanya, wa aksaruhum aqlan, dan yang paling banyaknya mereka akalnya, an jumalin min mawaddi hadhil akhlaq, dari sejumlah mawadi, materi-materi akhlak ini ya, inti-inti daripada akhlak-akhlak tercela ini ya, yang paling besarnya agamanya saja, artinya tokoh besar, ulama besar, dan orang yang hebat sekalipun, kata Imam Al-Ghazali, itu pasti ada saja sejumlah sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji ini di diri dia. Wa inna ma ghayatuhu, dan sesungguhnya puncaknya ya, puncak kemampuan dia dalam melawan sifat-sifat yang buruk yang ada di diri dia itu adalah ikhfa'uha, yaitu menyembunyikannya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang paling bisa ya, yang paling hebat dia dalam melawan sifat-sifat yang sudah pasti ada di diri dia itu yang tidak baik itu ya adalah menyembunyikannya, tidak menampakkannya. Kebencian yang ada di dalam dirinya itu tidak tampak keluar, dia pintar untuk menyembunyikannya.
ya, perasaan iri, perasaan dengki yang ada di dalam hatinya, itu dia bisa untuk menyembunyikannya. Tetapi apapun itu yang jelasnya dia tidak lepas daripada sifat itu. Wa mujahadatun nafsi biha, dan dia berusaha melawan nafsu biha dengannya. Ya, dia lawan terus itu perasaan-perasaan yang tidak baik di dalam hatinya. Ini para pembesar-pembesar fuqaha atau ulama, kata beliau. Wa'lam, ketahuilah, anna hadhir radha'ila, bahwasanya ini sifat-sifat yang hina ini lazimatun, itu sudah pasti lil mustaghili bagi orang yang sibuk bitadzkir, dalam memberikan tazkirah. Ya, jadi bukan cuma para fuqaha saja yang kena, orang-orang yang sering memberikan tazkirah, ya, ceramah, ya, seseorang alim atau da'ilah, wal wa'zi, dan juga wejangan, nasihat, orang yang memberikan tausiah, aidan juga, ya, pasti itu kena sifat yang buruk ini, lazimah. Ya. Idza kana qasduhu, jika tujuannya, kata beliau, talabal qabuli, menuntut agar supaya, ya, dia, orang itu datang kepada dia diterima, kemana saja dia pergi hajatnya selalu terkabulkan. Kalau itu tujuannya, ya, dalam bertazkir, menyampaikan nasihat, dalam berceramah, dalam berdai, kurang lebih seperti itu, maka dia juga tidak akan pernah lepas dari sifat-sifat yang hina ini, lazimah, kata beliau. Wa iqamatal jahi, dan menginginkan pangkat, mendirikan jah, ya, pangkat, status di tengah masyarakat. Wa nailas sarwati wal izzati, dan menjangkau sarwati, kekayaan, wal izzati, dan kemuliaan. Jika tujuannya seperti ini semua, maka sudah pasti akan kena juga sifat ini. Wahya lazimatun aidan, dan itu lazim juga, harus juga lil mustaghili, kepada orang yang sibuk bi ilmil madhhabi, ya, terhadap ilmu mazhab. Artinya, ya, orang-orang mujtahid, kurang lebih seperti itu juga kena sifat yang seperti ini. Wal fatawa, yang sibuk dalam bidang fatwa juga. Idza kana qasduhu, apabila tujuannya, ya, talabal qada'i, ya, menuntut al qada'i, majelis qada, misalnya, ya, dijadikan sebagai qadi, sebagai hakim pemerintahan, jika itu tujuannya. Wa wilayatil awqaf, dan menangani masalah perwakafan, kurang lebih seperti itu, ya. Kalau bahasa kita mungkin, ya, seperti, ya, jadi Majelis Ulama Indonesia, jadi menteri agama dan lain sebagainya. Wa taqadduma 'alal aqrani, dan dengan tujuan ingin terdepan di antara kawan-kawannya, dia paling yang terdepan. Nah, itu tujuannya, pasti tidak akan pernah lepas dari sifat buruk ini, waliyadzubillah. Wabil jumlatina, secara kesimpulan, kata beliau, hiya lazimatul likulli man yatlubu bil ilmi ghairu sawabil akhirah. Sifat buruk ini akan senantiasa ada, lazimah, likulli, kepada setiap orang yang menuntut ilmu pengetahuan bukan karena pahala akhirat. Kalau sudah bukan lillahi ta'ala tujuannya dalam menuntut ilmu, pun kena sifat-sifat yang buruk ini. Nah, fal ilmu la yuhmilul alimana, ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, la yuhmilul alimah, dia tidak akan pernah mengabaikan orang alim itu, bal yuhlikuhu halakal abadi, akan tetapi ilmu itu akan membinasakan dia kebinasaan yang abadi, au yuhyihi, ataukah ilmu itu menghidupkan dia hayatal abadi, kehidupan yang abadi. Ilmu di diri seseorang dua tuntutannya, entah dia jerumuskan orang itu kepada kebinasaan yang kekal, ataukah dia hidupkan orang tersebut, dia agungkan orang tersebut dengan keagungan atau kehidupan yang kekal juga. Walidzalika, oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi, adalah azabnya orang alim yang Allah tidak memanfaatkan kepada dia bi'ilmihi, akan ilmunya. Waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik. Nah, inilah orang yang paling keras azabnya di hari kemudian. Dia berilmu, tetapi kemudian ilmu itu tidak bermanfaat bagi dia. Dia tidak amalkan, bahasa mafhumnya seperti itu. Falaqad darrahu ma'annahu lam yanfa'hu. Nah, sungguh ilmu itu akan memudaratkan dia, ya. Ilmu nazarah itu akan memudaratkan dia, ma'annahu lam yanfa'hu, ya. Di samping itu juga tidak ada manfaatnya, memudaratkan saja dan tidak ada manfaatnya sama sekali, karena sesuatu itu terkadang satu sisi memudaratkan, satu sisi bermanfaat. Tetapi untuk masalah ini, kata beliau, tidak ada manfaatnya, bahkan mudarat yang ada. Walaitahu naja minhu ra'san bi ra'sin. Nah, walaitahu, dan semoga saja naja minhu, ya, ia bebas terlepas minhu darinya, dari sifat-sifat yang tidak baik ini, ra'san bi ra'sin,
Ya, satu persatu, bahasa kasarnya seperti itu. Dia berharap lepas dari sifat haqad, dia berharap lepas dari sifat riya, sifat hasud, sifat dengki, sifat sombong dan seterusnya. Wahai hata, tetapi kata Imam Al-Ghazali, jauh sekali. Nah, jadi seakan-akan Imam Al-Ghazali itu merasa kecil harapan terhadap orang yang sudah punya ambisi di dalam dirinya, selalu ingin mempermasalahkan sesuatu, selalu ingin berdebat, cari lawan, kurang lebih seperti itu. Fa khatarul ilmi azimun. Ya, status ilmu pengetahuan itu sangat agung, sangat besar sekali sebenarnya status ilmu itu. Wa talibuhu talibu alatil mulki al muabbadi wan na'imis sarmadi. Wa talibu alatil mulki, wa talibu, dan orang yang menuntut ilmu itu, ya, talibu alati, sebenarnya dia sedang menuntut alat kekuasaan, al muabbadi, yang abadi, wan na'imi, dan kenikmatan as-sarmadi, yang kekal, ya, yang mulia. Fala yanfaku anil mulki awil hulki, maka dia tidak akan pernah lepas dari kekuasaan itu. Artinya bisa saja dia dapatkan kekuasaan yang abadi itu, ataukah al-hulki, kebinasaan. Entah dia dapat, entah dia tidak dapat, dalam artian dia binasa. Wa huwa katalibil mulki fid dunya. Nah, ini kurang lebih statusnya hampir sama dengan talibil mulki, orang yang menginginkan kekuasaan atau pemerintahan fid dunya, di dunia. Fa illam tattafiq lahu al-isabatu fil amwal, jika lam tattafiq, tidak berkebetulan bagi dia, al-isabatu, dia mempunyai fil amwali, harta, artinya dia orang kaya, lam yatma' fis salamati minal arzal, maka dia tidak akan pernah serakah fis salamati, dalam keselamatan, minal arzali, daripada sifat-sifat yang menghinakan, daripada kehinaan. Jadi statusnya kurang lebih hampir sama dengan orang yang cari kekuasaan di dunia ini, ya. Ketika orang yang cari kekuasaan di dunia ini, ya, adalah orang yang bahasa mafhumnya adalah orang yang tidak punya harta, orang miskin, bukan orang kaya, bukan orang yang banyak hartanya, maka orang yang seperti ini jangan terlalu berharap, ya, itu maksudnya lam yatma', jangan terlalu berharap, jangan terlalu rakus terhadap keselamatan dari sifat-sifat atau dari kehinaan. Pasti terhina orang seperti ini. Adapun kalau memang dia adalah orang kaya, orang bangsawan, banyak hartanya, kurang lebih seperti itu, kemudian dia tiba-tiba jadi seorang presiden, jadi seorang raja, ya mungkin bahasa mafhumnya, mafhum mukhalafahnya kurang lebih, ya mungkin dia bisa saja terlepas dari kehinaan, karena ya dia sudah pasti tidak merasa terlalu butuh dengan pemerintahan tersebut, karena toh juga dia sudah punya segala-galanya. Beda kalau orang itu miskin, tidak punya harta, maka ujung-ujungnya kekuasaan itu yang akan membuat dia binasa. Kekuasaan itu tidak akan menyelamatkan dia dari kehinaan. Mungkin dia memanfaatkan kekuasaan itu dengan memperkaya dirinya, ataukah dengan untuk kepentingan dirinya. Wala budda min luzumi afdahil ahwal, kata Imam Al-Ghazali, bahkan la budda, tidak boleh tidak, artinya pasti, min luzumi afdahil ahwal, dia akan luzum, harus ditimpa afdahil ahwal, dikena oleh keadaan-keadaan yang sangat tidak baik, kata beliau. Terima kasih. Wah, kebetulan banget kita bisa ketemu lagi. Ya. Oke, fa in qulta, apabila engkau katakan, ya, fi rukhsati fil munadharati fa'idatun, ya, dirukhsahkan, diberikan keringanan pada munadharah itu ada faedahnya. Ya, jadi kata Imam Al-Ghazali, jika engkau mempermasalahkan begini, misalnya dibolehkannya munazarah itu ada faedahnya, misalnya berdebat, berdiskusi, berjidal, ada faedahnya, misalnya wahia, yaitu faedahnya adalah targhibun nasi fi talabil ilmi, menggalakkan orang-orang dalam menuntut ilmu. Jadi adanya majelis munazarah, perdebatan, pertikaian, membahas satu masalah seru sekali dan seterusnya, itu sebenarnya faedahnya agar supaya yang lain termotivasi untuk belajar ilmu. Idlaula hubbur riasati landarasatil ulumu, andai bukan karena cinta kekuasaan, maka ilmu itu akan punah.
ya, yang menyebabkan ilmu tidak punah karena cinta kekuasaan. Nah, kalau ada yang permasalahan seperti itu, jadi karena orang mau berkuasa melalui jalur ilmu pengetahuan agama, maka itu yang kemudian akan mengembangkan pengetahuan ilmu agama itu. Nah, itulah faedahnya kata mereka. Oke. Faqad sadaqtah, kata Imam Al-Ghazali, ya engkau betul fima dzakartahu min wajhin, pada apa yang engkau sebutkan itu, tapi dari satu sisi, dari satu sisi betul. Walakinnahu ghairu mufidun, akan tetapi itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Idlaulal wa'du bil karrati wasulajani wal la'bi bil asafiri ma raghibat sibyanu fil maktab, ya. Laula, anda bukan karena al wa'du janji atau jaminan bil karrati, bermain bola, wasulajani, dan sulajan ini sejenis semua, wal la'bil bil asafiri, dan bermainan dengan burung-burung dan lain sebagainya. Artinya marogibas sibyanu, maka tidak akan tertarik anak-anak itu fil maktabi, pada maktabah, pada perpustakaan, atau bahasa kita untuk sekolah. Jadi memang sih ada ungkapan, ada statement, andai bukan karena misalnya di sekolah itu, di perpustakaan itu, di pesantren itu ada yang namanya olahraga, kurang lebih seperti itu, ada kolam berenang dan semacamnya, ya, kesenangan-kesenangan yang sifatnya naluri untuk anak-anak misalnya, kurang lebih seperti itu. Andai bukan karena itu, maka pesantren-pesantren itu, sekolah-sekolah itu, maktabah-maktabah itu akan sepi karena tidak tertarik. Jadi adanya ini olahraga ini, bahasa mafhumnya seperti itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Menarik anak-anak agar supaya mau bersekolah, bahasa mafhumnya lah seperti itu. Nah, wadhalika, dan demikian itu, ya, statement yang seperti ini kata Al-Imam Al-Ghazali, la yadullu ala anna ar-raghbata fihi mahmudah. Itu tidak menjamin, tidak menunjukkan bahwasanya ar-raghbata, keinginan orang untuk sekolah itu adalah sesuatu yang terpuji. Tidak menjamin. Artinya maunya orang untuk sekolah hanya karena ini, kemauan itu, apakah itu sesuatu yang terpuji? La yadullu. Itu kata beliau. Itu tidak menunjuk bahwa itu sesuatu yang terpuji. Ya. Walau la hubbur ri'asati lan darasal ilmu. Nah, sekarang andai bukan karena cinta kekuasaan, cinta terkenal, maka ilmu itu akan hilang. Beliau mau kaitkan dengan ungkapan atau statement yang seperti ini. Nah, kata beliau, wala yadullu dzalika, dan tidak menunjuk yang demikian itu ala anna thalibar ri'asati najin. Tidak lantas menunjuk, menjamin atas bahwasanya orang yang menuntut kekuasaan itu selamat. Ya, kurang lebih hampir sama kata beliau. Jadi orang yang karena kekuasaan yang kemudian menjadi memotivasi sehingga orang-orang kemudian belajar ilmu agama, itu tidak menunjuk, tidak mengisyaratkan, atau bahasa maupun tidak lantas kemudian, tidak lantas kemudian orang yang menuntut kekuasaan itu selamat. Itu kata beliau. Bal huwa minal ladina, bahkan kata Imam Al-Ghazali, dia termasuk daripada orang-orang, qala sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fihim, terkait dengan mereka, innallaha yu'ayyidu hadzal dina bi aqwamil la khalaqa lahum. Sesungguhnya Allah ini kelak akan menguatkan agama ini bi aqwamin, dengan kaum yang tidak ada bagian mereka di akhirat. Waliyadzubillah. Artinya dia agama ini dia tegakkan betul, ya, tetapi dia sendiri binasa, tidak ada bagian dia di akhirat. Nah, ini kan berarti orang yang menuntut kekuasaan ini yang dianggap baik karena memotivasi orang agar mempelajari ilmu agama, karena dari ilmu agama lah itulah sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan, maka orang yang menuntut kekuasaan ini pasti binasa. Bahasa kasarnya seperti itu, bahasa mafhumnya. Celaka orang yang menuntut kekuasaan ini, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah itu akan menguatkan agama ini melalui orang-orang yang jahat. Jadi bahasa hadisnya juga orang jahat di sini. Fatalibur ri'asati fi nafsihi halikun. Nah, orang-orang yang menuntut kekuasaan itu fi nafsihi, pada dirinya itu sebenarnya binasa. Sekedar menuntut kekuasaan itu merupakan suatu kebinasaan, kata beliau. Wa qad yasluhu bisababihi ghairuhu. Ya, memang terkadang, ya, menjadi baik disebabkan karena dia yang selain daripada dia. Jadi orang lain terkadang menjadi baik, ya, karena dia.
In kana yad'u ila tarkid dunya, jika adanya dia menyeru, menyuarakan untuk meninggalkan dunia. Dia suruh orang agar supaya belajar ilmu agama, dia tinggalkan dunia, tinggalkan kemegahan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sendiri yang berbicara ini, keinginan di dalam hatinya adalah kekuasaan. Nah, bagaimana ketika dia berceramah seperti itu? Nah, itu bisa saja memberikan manfaat kepada yang lain, dalam artian yang lain tiba-tiba tersadar, tidak mau lagi melakukan kejahatan, ingin dekat kepada Allah, yaitu ada manfaatnya kepada orang lain. Tetapi diri orang yang menyeru itu tidak lagi lillahi ta'ala, karena ada tujuan di balik itu. Wadzalika fi man kana haluhu fi dhahiril amri halal ulama'i salaf. Dan yang demikian itu artinya yang bisa memberikan masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu pada orang yang adalah keadaannya itu secara zahiril amri, secara zahir, secara kasat mata yang kita bisa lihat secara luaran. Halal ulama'i salaf, itu keadaan yang sama dengan para ulama salafun saleh. Artinya ketika aktivitas fisik secara zahir itu betul-betul dia orang alim, dia hebat dan lain sebagainya dari sisi agama secara zahir ya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu masih bisa memberikan dampak baik kepada yang lainnya walaupun niatnya bukan lagi lillahi ta'ala. Walakinnahu yudmiru qasdal jahi, akan tetapi dia sembunyikan keinginan untuk terhormat, untuk mendapatkan pangkat. Nah, pamisaluhu, nah perumpamaan orang yang begini kata beliau, misalus syam'i, sama dengan perumpamaan lilin alladhi yahtariku fi nafsi, yang terbakar dirinya, wa yastadi'u bihi ghairuhu, dan ia menerangi yang selain daripada dirinya. Fasolahu ghairihi fi halaki, kebaikan orang lain itu berada pada kebinasaan dia. Ini kan konyol. Itu bahasa maupun lah yang kita bisa tangkap dari ungkapan Imam Al-Ghazali di sini. Fa amma idza kana yad'u ila talabid dunya, nah apabila orangnya itu ya menyuarakan kepada menuntut dunia, ya ulama yang menyuruh orang untuk menuntut dunia, fa misalu, ini lebih parah lagi perumpamaannya, misalun naril muhriqah, seperti perumpamaan api yang menghanguskan, allati ta'kulu nafsa, yang mana itu memakan diri dia, menghanguskan diri dia, waghairah, dan juga menghanguskan orang yang selain daripada dia. Oke. Fal ulama itu kata beliau salah satu, ada tiga. Imma muhlikun nafsahu wa ghairuhu, entah dia membinasakan dirinya dan orang lain, wa humul musarrihuna bi talabid dunya wal muqbiluna 'alaiha, yang mana mereka ini adalah yang nyata-nyata terang-terangan menuntut keduniaan, wal muqbiluna 'alaiha, dan menghadap kepada dunia. Satu. Yang kedua adalah wa imma mus'idun nafsahu wa ghairuhu, dan entah membahagiakan dirinya dan membahagiakan orang lain. Wa humud da'una ila Allah ta'ala al mutakhalluna 'anid dunya dhahira wa batinan. Mereka ini adalah orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kosong di diri dia anid dunia, kehidupan dunia, melepaskan diri daripada keduniaan, zahiran secara zahir, wa batinan, dan juga secara batin. Jenis ulama yang kedua. Yang ketiga, wa imma muhlikun nafsahu mus'idun ghairahu, dan entah muhlikun, membahayakan, membinasakan nafsahu dirinya, mus'idun ghairahu, tetapi kemudian membahagiakan orang lain. Wa huwa alladhi yad'u ilal akhirah, dan ini adalah orang yang menyeru kepada akhirat. Wa qad rafada ad-dunya fi zahiri, dan dia menolak, meninggalkan dunia fi zahiri, pada zahirnya saja. Wa qasduhu fil batini, tetapi tujuannya di dalam batinnya, hatinya, qubulul khalqi wa iqamatul jahi, agar supaya orang itu qabul, agar supaya dia itu diterima di tengah masyarakat, wa iqamatul jahi, dan menegakkan status, posisi, pangkat, jabatan di diri dia selama di dunia ini. Fanzur, kata Imam Al-Ghazali, lihatlah min ayyil aqsami anta, di bagian mana engkau berada. Ya waliyadzubillah, semoga kita termasuk di bagian orang yang membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa man istaghalta bil i'tidadi lahu, dan siapa orang yang engkau sibuk mempersiapkan diri untuknya, wala tadunanna, dan jangan engkau menganggap annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu ghairal khalis wajhihi ta'ala, itu akan menerima yang tidak ikhlas, yang tidak diikhlaskan liwajhihi ta'ala, bagi dirinya Allah Subhanahu wa taala, minal ilmi, berupa ilmu pengetahuan, wal amali, dan pengamalan. Allah itu hanya akan menerima ilmu yang memang betul-betul lillah, amalan yang benar-benar betul lillah, khalis lillah, dan Allah tidak yang akan menerima yang tidak khalis, yang tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sayatika fi kitabir riya, dan akan datang kepadamu nanti pembahasannya itu pada kitab ar-riya.
bahkan fi jami'i rubu'il muhlikati, pada semua seperempat perkara-perkara yang membinasakan yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini, ma yunfi anka raibata, apa yang akan menafikan darimu itu keraguan fihi padanya. Jadi di seperempat pembahasan terkait dengan sifat-sifat yang membahayakan itu bahkan akan membuat kita tersadar, membuat kita tidak ragu lagi bahwa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang selalu bermunazarah ini, itu sudah pasti terjerumus di dalam sifat-sifat yang tidak terpuji. Insyaallah taala, jika Allah menghendaki. Hadza wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam.